Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Saudaraku-saudaraku seiman dan seakidah, marilah kita semuanya senantiasa memuji dan mengingat dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat pengetahuan dan yang lain. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam ini, telah mendakwahkan agama ini hingga pada pagi yang cerah ini kita kaum muslimin masih bisa mendapatkan ajaran beliau dalam keadaan bersih, suci, murni, tanpa dinodai oleh apapun. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Pada kesempatan ini panitia jazakumullah khairan telah memberikan satu tema yang sangat hot bagi yang kalangan muda. Saya yakin banyak dari yang hadir ini belum menikah, sehingga dari membaca temanya sudah cukup bikin gerem, tidak ngantuk maksudnya. Atau kalaupun yang sudah menikah tapi tidak di sini, istrinya, aku mau lagi, boleh. Jadi insya Allah dari membaca temanya tidak ngantuk. Itulah yang diharapkan, yaitu membahas tentang pernikahan dalam Islam. Kata-kata nikah, ketika kita dengarkan dari seorang mas, mau nikah mas, kita langsung semangat, hilang ngantuk. Bahkan yang sudah rotun ketika ditanya, Pak, mau nikah lagi Pak, langsung hilang ngantuknya. Jadi muda lagi katanya. Jadi tema ini, tema pernikahan dalam Islam adalah tema yang hangat dan akan senantiasa hangat kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu tepat sekali kalau tema yang hangat dan akan senantiasa hangat ini kita hangat kembali, kita tambah hangat, kita bikin tambah hangat dengan dibicarakan, dibahas, digubah, dikaji, dan kemudian inilah yang paling penting dipraktekkan, bukan hanya sekedar teori yang dihafal atau yang dibacakan. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmahnya, penuh kebijaksanaannya, keadilannya, rasa sayangnya kepada kita semuanya, telah menciptakan dunia dan isinya ini dengan berpasang-pasang. Bahkan dijadikannya makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasang ini merupakan salah satu tanda akan keesaan Allah. Salah satu tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bisa bayangkan, seandainya Allah ciptakan dunia ini siang semuanya, tidak ada malam, atau dunia ini malam semua, tidak ada siang, tidak berpasang-pasang. Allah ciptakan manusia lagi semua, atau perempuan semua, gimana rasanya? Yang terang menjadi gelap, yang gelap tambah gelap. Kalau sekarang diciptakan sudah berpasang-pasang saja, yang belum sempat menikah atau menikah dan ditinggal di negerinya, itu dunia rasa gelap. Di tengah matahari terik, penerangan, lampu terang benderang, terasa gelap. Gimana kalau semuanya laki atau semuanya perempuan?
Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dunia ini dalam keadaan berpasang-pasang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53, makalahnya sudah saya siapkan, bisa dibaca, jadi tidak perlu dicatat, silakan nanti minta dari panitia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Pasti akan kami tunjukkan kepada manusia, jin dan manusia, ayatina, tanda-tanda, bukti-bukti akan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kehikmahan Allah, kebijaksanaan Allah. Fil afaq, di alam semesta, belahan timur, belahan barat, utara, selatan, akan kita dapatkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyatakan wa fi anfusihim, dan bahkan dari diri mereka sendiri akan kami buktikan, akan kami tunjukkan pada diri mereka bahwasanya ada bukti keagungan Allah. Bahwasanya Allah lah yang esa, Allah lah yang telah menciptakan mereka semua. Allah lah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Hatta yatabayyana lahum. Kenapa Allah melakukan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuktikan ayat-ayatnya, tanda-tanda keagungannya di alam semesta dan juga pada diri kita? Hatta yatabayyana lahum, agar terbukti bagi mereka annahul haq, bahwasanya hanya Allah yang benar, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha esa, hanya Allah yang harus diibadahi dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apa tidak cukup bagi kalian? Apa kalian tidak merasa cukup memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang ala kulli syai'in syahid, maha menyaksikan segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya adalah ketika Allah menciptakan manusia, Allah maha tahu siapa manusia dan apa kebutuhan manusia, keperluan manusia apa yang akan menjadikan mereka bahagia dan apa yang akan menjadikan mereka sengsara. Allah maha tahu. Makanya ayat-ayat Allah ini, tanda-tanda keagungan Allah ini harus betul-betul membimbing kita, menjadikan kita bisa sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah annahul haq, bahwasanya hanya Allah yang benar, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang berhak diibadahi. Ikhwani fillah, azakumullah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah menyatakan di antara tanda-tanda keesaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan untuk diri kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri. Apa manfaatnya? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah, ketentraman, kedamaian, dan pemenuhan terhadap seluruh kebutuhan yang ada pada diri kalian. Wa ja'ala bainakum, tidak cukup sampai di situ. Allah bahkan setelah menjadikan untuk kita, menciptakan untuk diri kita pasangan-pasangan kita, Allah memberikan kelebihan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian Allah jadikan, Allah letakkan di tengah-tengah kita pasangan suami istri ada yang namanya mawaddah, rasa kasih sayang, rasa cinta, warahmah, dan rasa iba, rasa sayang, mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya
fenomena yang demikian ini, kenyataan yang demikian ini, diciptakannya kita memiliki istri, memiliki pasangan, laki dan perempuan, perempuan dan laki saling berpasangan, terdapat ayat, tanda-tanda, bukti akan keagungan Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau bernalar, bagi orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi diciptakan manusia dalam keadaan berpasang-pasang, laki dan perempuan, suami istri, kemudian menghasilkan anak, keturunan, adanya rasa cinta, rasa sayang, saling berkorban di antara suami istri, itu bukan sia-sia, bukan hanya sekedar untuk melampiaskan kebutuhan biologis, hubungan seksual, tidak. Manusia tidak sama dengan hewan. Kalau hewan seperti dengan kita diciptakan perempuan dan laki, jantan dan betina, sama, berpasang-pasang. Akan tapi apa? Bagi mereka hubungannya makan minum, hubungan seks, selesai. Kenapa? Karena mereka tidak yatafakkaru, tidak punya kemampuan untuk berpikir. Tetapi manusia tidak. Diciptakannya manusia dalam keadaan berpasang-pasang bukan hanya sekedar untuk melampiaskan kebutuhan biologis, hanya hubungan syur, hubungan seksual, tidak. Tapi diciptakan manusia demikian ini agar mereka betul-betul mendapatkan, membuktikan bahwasanya pada pasangan dia, pada diri dia terdapat ayat, terdapat bukti bahwasanya kita adalah hamba Allah, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, bahwasanya kita adalah lemah, bahwasanya kita adalah hasil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengabdi pada Allah, dan hanya Allah lah yang berhak untuk disyukuri, berhak untuk dipuji, disanjung dan diibadahi. Itulah pernikahan dalam Islam. Jadi pernikahan dalam Islam itu adalah suatu hubungan, suatu jalinan, ikatan, atau yang diistilahkan dalam syariat adalah suatu akad. Akad itu bahasa Arabnya adalah suatu jalinan, suatu ikatan yang bermakna suci, memiliki kedudukan yang agung, bukan sekedar untuk melampiaskan kebutuhan biologis, tidak seperti layaknya orang atau layaknya makhluk lain. Jadi ketika kita, kaum laki-laki atau wanita, mendengar kata-kata nikah atau bahkan ingin menikah, maka semenjak dini kita harus sadar bahwasanya perbuatan yang akan kita lakukan ini, tindakan yang akan kita ambil adalah suatu hal yang suci, yang agung. Bukan hanya sekedar main-main seperti orang jual beli sekarang, tidak suka ya sudah tinggal tidak. Bukan seperti binatang, yang penting nanti kalau kambing dikawinkan, hamil, ada anak, tidak. Bukan seperti itu manusia. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan pernikahan tidak seperti itu. Pernikahan adalah suatu hal yang suci, maka harus dijalankan dengan cara-cara yang suci pula, dengan cara-cara yang terhormat, dan dengan tujuan-tujuan yang mulia. Bukan hanya sekedar yang penting nanti hamil, bunting, ada anak, tidak. Semenjak ini kita harus punya planning, punya rencana apa yang akan kita capai dari pernikahan ini. Apa kebutuhan saya yang ingin saya penuhi dari pernikahan ini? Apakah seperti layaknya binatang lain, makhluk lain, hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis? Tidak. Pernikahan adalah tanggung jawab dan hak. Ada tanggung jawab yang dilahirkan dari pernikahan, dan ada hak yang akan kita petik dari pernikahan. Kemudian lebih dari itu adalah dari pernikahan saya harus bisa membuktikan, mendapatkan, menyaksikan secara langsung akan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan dalam diri kita, pada pasangan kita, pada anak keturunan kita. Itulah pernikahan dalam Islam. Makanya kita kaum muslimin memandang pernikahan ini bukan hal yang remeh, hanya sekedar main-main asal jadi, tidak. Makanya kita harus berpikir lebih jernih, lebih dewasa, lebih suci pemikiran kita, bukan hanya sekedar hubungan biologis saja dan berhenti sampai situ, tidak. Tapi ada tujuan, ada cita-cita yang ingin kita capai dari pernikahan.
Ikhwani fillah azakumullah, agar kita tahu perbedaan pernikahan dan yang ada dalam Islam dengan pernikahan yang ada di masyarakat sekarang ini atau bahkan di masyarakat jahiliyah. Perbedaan persepsi, cara pandang tentang pernikahan ini akan saya sebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang fakta pernikahan yang ada di zaman jahiliyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menyatakan an-nikahu fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Dahulu di zaman jahiliyah, karena cara berpikir yang sudah kotor, sesat, penuh dengan kesyirikan, kesesatan, mereka sampai memiliki 4 jenis pernikahan. Bukan hanya sekitar satu nikah, satu macam pernikahan, tidak, bahkan mereka memiliki 4 pernikahan. Nanti saya harap dari yang hadir di sini semuanya untuk membandingkan keempat macam pernikahan ini dengan macam-macam pernikahan yang ada di masyarakat, praktek pernikahan yang ada di masyarakat zaman kita, agar kita tahu siapakah masyarakat kita dan siapakah diri kita. Kata beliau, "Fanikahun minha nikahun nasil yaum." Kata Aisyah, nikah jenis pertama adalah pernikahan yang seperti layaknya sekarang ada di masyarakat, yaitu yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu aw bintatahu fayusdiquha thumma yankihuha. Yaitu seorang laki-laki datang kepada seorang wali dan melamar anak gadisnya atau saudara perempuannya. Setelah dilamar dan diterima lamarannya, ada saudara, ada mahar, ada mas kawin. Setelah ada mas kawin, maka terjadilah pernikahan. Artinya pernikahan dilaksanakan dengan cara-cara yang gentle, dengan cara-cara yang suci, datang dengan terus terang, tidak sembunyi-sembunyi, datang kepada walinya. Inilah pernikahan yang layaknya terjadi di masyarakat. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, karena rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurat min farjiha. Ada juga pernikahan, yaitu bila seorang suami yang seorang laki-laki telah punya istri, tapi kedudukan sosial di masyarakat dia rendah, atau yang istilahkan dengan yang berdarah merah, bukan yang berdarah biru. Kalau istrinya setelah suci dari haid, suaminya ini bilang pada istrinya, "Wahai istriku, engkau tahu si fulan itu adalah darahnya biru, dan si fulan darahnya kuning, dan si fulan darahnya putih." Artinya mereka adalah orang yang nengrat, istilah kita, orang kalangan wali, orang pembesar, berkedudukan sosial tinggi, orang kaya, dan seterusnya. Arsili ila fulan fastabdi'i minhu. Wahai istriku, pergilah kamu temuilah si fulan itu yang berdarah biru itu, dan mintalah bibit dari dia, katanya. Mintalah keturunan. Artinya berhubunganlah dengan dia agar kamu punya keturunan dari orang tersebut. Sehingga setelah si wanita ini berhubungan dengan orang yang katanya darah biru tadi dan hamil, maka suaminya tidak akan menggaulinya. Dibiarkan sampai hamil dan hamilnya sampai gede. Dan kalau terbukti benar-benar hamil, baru dia akan menggauli istri kembali. Ini pernikahan jenis kedua. Pernikahan jenis kedua, yang ketiga, yajtami'ur rahtu ma dunal asyrah. Ada perkumpulan, atau mungkin bahasa kita sangat paguyuban, yang kurang dari 10 orang anggotanya bersepakat untuk menggauli seorang wanita. Jadi mereka sepakat bersekongkol atau membuat paguyuban atau apa namanya untuk menggauli seorang wanita sampai hamil. Dan kalau sudah hamil, maka mereka semuanya akan membiayai kebutuhan selama hamil ini dan sampai lahir. Dan ketika lahir, mereka semuanya datang rame-rame kumpul, jagongan katanya. Ketika jagongan inilah si wanita ini kemudian nanti menunjuk siapa yang akan jadi bapaknya. Wahai fulan-fulan semua, dulu kalian telah tahu apa yang telah kalian lakukan dengan saya, dan saya sekarang sudah hamil dan melahirkan anak. Inilah anakmu, wahai fulan. Ditunjuk salah satu, dipilih, milih salah satu.
Dan kalau sudah ditunjuk oleh wanita ini, maka tidak ada yang bisa menolak, otomatis akan menjadi anaknya dia, dinasab kepada dia. Terserah kata Pak Ahmad, anak arisan kan. Ini nikah jenis ketiga. Nikah yang jenis keempat, dan ini yang saya yakin kita semua tahu banyak terjadi di masyarakat, yaitu yajtami'un nasul katsir wa yadkhuluna 'ala al-mar'ah la tantani'u mimman ja'aha wa hunnal baghaya. Yaitu banyak orang laki-laki yang mendatangi seorang wanita, dan wanita ini tidak akan pernah nolak siapapun yang datang, dan mereka telah wahunnal baghaya, dan mereka telah pelacur. Jadi siapapun yang datang akan dilayani, sampai ketika dia telah hamil, maka didatangkanlah tukang ramal. Siapa ya? Qafah namanya. Istilah qafah itu yang tukang baca garis-garis jari ataupun garis-garis kaki. Kalau sudah dilahirkan, nanti akan didatangkan tukang ramal yang membaca, yang mencocok-cocokkan garis-garis suratan tangannya katanya, dan anak bayi tadi dengan siapa saja yang cocok. Maka kalau sudah ketemu, maka akan dinasabkan kepada anak itu. Gambarannya, gambaran pernikahan dalam jahiliyah simpel sekali, menunjukkan cara berpikir yang sederhana sekali, yaitu cara berpikir yang penting kebutuhan biologis dipenuhi, yang penting punya anak, yang penting punya status wanita, bisa hamil benar-benar wanita, laki-laki benar-benar laki-laki, bisa menghasilkan anak, bisa menghubungi seorang wanita. Itu cara berpikir mereka. Dan cara berpikir ini kalau kita bandingkan dengan yang ada di masyarakat sekarang, sedikit demi sedikit itu telah kembali lagi, mulai diwarisi oleh sebagian masyarakat kita. Yang penting kawin, yang penting saya bisa berhubungan biologis, yang penting saya punya istri, yang penting saya punya suami, entah dengan cara apa saja, yang penting saya punya pasangan. Cara berpikir seperti ini ternyata sekarang sudah mulai dihidupkan kembali oleh sebagian masyarakat. Sehingga tidak heran bila pada prakteknya tidak peduli apakah nikahnya dengan wali atau tidak, perempuannya solehah atau tidak, laki-lakinya hidung belang atau hidung gajah, tidak peduli. Yang penting punya status, punya suami, yang penting punya pasangan. Entah Muslim, entah Nasrani, entah Hindu, yang penting punya pasangan. Tidak peduli, tidak punya standar. Yang penting saya tuh di sini punya status sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami. Nah, cara berpikir inilah cara berpikir jahiliyah. Yang penting kebutuhan biologis, yang penting keinginan punya anak bisa terwujud dengan cara apa saja, tanpa peduli entah dengan pernikahan datang dengan resmi itu orang tuanya, atau dengan kumpul tadi bikin paguyuban baik 10 atau banyak, atau bahkan tidak peduli istrinya itu mau kumpul dengan orang lain, atau kumpul kebo istilahnya, atau kumpul sapi, atau kumpul apa saja. Yang penting dia adalah istrinya. Secara resmi di surat nikah adalah istrinya. Anaknya hasil anak dia, atau anak tetangga, atau anak kawan, tidak peduli. Tidak punya rasa cemburu. Tidak peduli istrinya mau kencan sama siapa, istrinya mau main sama siapa, yang datang ke rumah dia kapan, siapa, dan tidak peduli. Yang penting dia statusnya bersuami atau statusnya beristri. Itu ada di masyarakat kita, dan mulai banyak. Jadi tidak peduli ketika dia ke kantor kerja, istrinya di rumah kencan sama orang, tidak pernah nanya, tidak pernah menyelidiki, tidak pernah marah. Bahkan mungkin ngejak kawannya ke rumah. Ada yang seperti itu di masyarakat. Inilah cara-cara berpikir jahiliyah kembali dihidupkan oleh sebagian orang. Akhwani fi din azabullah. Dari kisah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bentuk-bentuk pernikahan, model-model pernikahan yang ada zaman dahulu. Ada satu pelajaran penting kalau kita bandingkan dengan kenyataan masyarakat kita zaman sekarang. Kalau tadi telah disebutkan bahwa pernikahan itu ada 4 macam.
Yang pertama adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara yang gentle, dengan cara-cara yang terhormat. Itu ada satu dampak positif yang pasti bisa didapatkan, yaitu punya rasa bangga dan punya harga diri. Sehingga ketika ditanya dan dimanapun dia berani dan tidak punya rasa malu. Kemudian nikah, sudah, siapa suamimu? Fulan. Nikah, sudah, siapa istrimu? Fulan. Tapi jenis-jenis pernikahan yang lain, saya yakin tidak akan ada dampak positif seperti ini. Sehingga kalau ditanya sudah nikah, belum. Nah, kemarin padahal sudah nikah, rencana nikah, padahal dia sudah serumah dengan seorang wanita. Oleh karena itu di masyarakat sendiri, alhamdulillah sampai sekarang ini jiwa suci itu masih ada, jiwa terhormat itu masih ada. Sehingga pernikahan yang sudah dimodifikasi dengan cara-cara lain, yang sudah mulai menyeleweng dari syariat, itu oleh masyarakat diberikan julukan yang tidak terhormat, yaitu dengan julukan kawin. Siapa yang bisa nebak? Kawin lari, Pak. Kalau Bapak bertanya siapa kawin lari, yang bisa kawin sambil lari siapa? Tidak perlu dijawab. Semua saya yakin sudah tahu semuanya. Makanya julukannya saya kawin lari, karena memang tidak syar'i. Seandainya kawinnya itu kawin yang syar'i, maka tidak akan sambil lari. Saya yakin yang ada sini tahu, di antara makhluk Allah yang bisa kawin sambil lari adalah manusia. Saya yakin bukan manusia, Pak. Jadi dari julukan masyarakat saja kita sudah tahu kawin yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan kriteria yang syar'i, itu adalah kawin yang tidak baik. Namanya saya kawin lari, yang bisa kawin lari, saya kalau pengen tahu adalah anjing. Jadi perlu belajar, kalau sapi lah kawin bagaimana, kalau kucing bagaimana, kalau anjing bagaimana. Satu-satunya makhluk yang bisa kawin lari, anjing. Jadi jangan ditekan, ustaznya kok suka ngeliatin. Ini pengalaman hidup di kampung. Nah, dari hadis Aisyah tadi tentang cerita pembagian atau jenis-jenis pernikahan, kita bisa memberikan keterangan atau mungkin dari yang hadir akan bertanya. Nah kalau gitu, Pak Ustadz, apa kriteria nikah yang islami agar pernikahan saya tidak dikatakan nikah lari? Jadi tapi dinamakan dengan nikah syar'i, sehingga pernikahan saya terhormat dan tujuan pernikahan, dan bahkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya pernikahan adalah ayat, salah satu tanda akan keagungan Allah, bisa saya buktikan. Karena banyak ada orang yang setelah nikah dia menyatakan, setelah saya nikah merasa susah, repot, yang bikin saya malah tidak bahagia, sengsara. Pernikahan itu malah menjadi sengsara. Sehingga seorang suami kalau di rumah kayak di dalam kompor api, istri pun kalau di dalam rumah sedang dengan suaminya seakan-akan sedang dalam bara api, tidak betah di rumah. Padahal seharusnya pernikahan yang islami, yang merupakan salah satu ayat dari ayat Allah, bukti akan keagungan Allah, pernikahan itu seperti dinyatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Seharusnya seperti betul-betul ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kelanjutan ini, pada kesempatan ini saya akan sebutkan kriteria-kriteria pernikahan dalam Islam, agar kita masing-masing tahu apakah saya ini telah nikah syar'i atau tidak. Apakah dengan cara pernikahan yang telah saya lakukan ini, saya akan bisa mewujudkan, bisa membuktikan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya ini, dalam penciptaan manusia, dalam keadaan berpasangan-pasangan laki dan perempuan. Ini akan bisa terjawab. Ikhwani fillah azakumullah. Dari hadis Aisyah tadi dinyatakan bahwasanya kriteria pernikahan dalam Islam yang pertama adalah yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu aw ibnatahu, yaitu seorang
datang kepada orang lain, seorang laki-laki datang kepada orang lain melamar anak ataupun wanita yang menjadi perwaliannya, baik saudara perempuannya atau cucunya atau keponakannya, itu dengan cara-cara yang terhormat, bukan lewat jendela, bukan lewat cara-cara yang lain, lewat calo atau lewat dulu jasa atau apa yang lain, tidak, tapi dengan cara-cara yang terhormat. Pak, anak bapak Bulana, betul kan Pak? Betul. Saya datang kemari ingin menikahi anak bapak dengan cara-cara yang terhormat, gentle, bukan dengan cara Mas tolong undang si Bulana, saya mau kencan, atau lewat SMS, tolong nanti jam 11 malam loncat jendela saya dan duduk di bawah jendela. Tidak, kita akan kembali lagi. Tidak seperti itu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah dengan cara-cara yang terhormat. Datang ketok pintu, tok Pak, assalamualaikum, saya datang untuk melamar. Kalau diterima kita ucapkan alhamdulillah diterima. Kalau tidak, apa yang diucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Jadi masuk dan keluar dalam keadaan terhormat. Inilah pernikahan dalam Islam. Yaktubur rajulu ila rajuli ibnatahu aw waliyatahu. Itu dengan cara adanya wali, datang kepada wali dan wali tersebut menyetujui pernikahan. Inilah kriteria pertama dalam pernikahan Islam. Hal ini, adanya wali dalam Islam itu bukan hanya sekedar seperti istilah yang larang, hanya sekedar untuk cari berkah saja, atau yang dalam bahasa yang lebih kasar untuk pupuk bawang, asal ada wali yang penting nikah. Tidak. Wali memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam Islam. Sampai-sampai seandainya wali tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut sampai hari kiamat tidak akan pernah sah, tidak akan pernah resmi. Sehingga peran wali dalam Islam, dalam pernikahan itu sangat besar sekali. Bahkan termasuk orang yang memerankan peran yang paling utama dalam pernikahan dalam Islam. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan atau bahwa disyaratkannya wali, atau sebelum saya menyebutkan dalilnya, saya akan sebutkan hikmah kenapa dalam Islam disyaratkan harus ada wali. Bukankah ada emansipasi laki dan perempuan itu kan kalau dalam masalah sholat tidak harus ada wali-walian. Wudhu Allahu Akbar sama sahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah pernikahan kenapa mesti harus ada wali? Para ulama menyebutkan hikmah atau alasan disyaratkannya harus ada wali dikarenakan syariat Islam memperhatikan struktur atau karakteristik wanita. Biasanya wanita yang terhormat, wanita yang masih menjaga harga dirinya, kehormatannya, kalau diajak bicara tentang masalah pernikahan malu. Apalagi sampai dilamar langsung, Bulana, kamu akan saya nikahkan dengan anak saya, dia tidak akan berani jawab. Apalagi sampai nolak, tidak berani, malu. Bahkan ditanya oleh bapaknya sendiri, seringnya kalau wanita masih wanita yang terhormat, wanita yang baik-baik, masih menjaga kehormatan dirinya, dia akan malu, dia akan berani ngomong kalau dengan ibunya. Itulah wanita yang masih menjaga kepribadian wanita dia, masih menjaga kesucian diri dia, harga diri dia. Tapi kalau wanita yang sudah kerjaannya tiap hari pacaran, Senin ini dengan Ahmad, Selasa dengan Umar, Rabu dengan Ali, maka wanita seperti ini tidak ditanya pun minta. Nah, seperti ini sudah bukan wanita yang baik, bukan wanita yang masih menjaga kesucian dirinya, menjaga kepribadian diri dia. Oleh karena itu, dikarenakan wanita biasanya masih malu-malu dalam masalah pernikahan, maka ditunjuklah orang yang mewakili dia, agar kalau nerima, betul-betul nerima, dan kalau nolak berani nolak. Nah, kalau wanitanya malu-malu yang datangnya ke atas kumisnya besar itu, saya menikah dengan kamu, udah, wanita tidak akan berani nolak. Tapi kalau yang dihadapi adalah walinya, sama-sama kumisnya tebal, tidak akan berani ngomong, saya menikah kamu, dia akan ngomong dengan lembut, Pak,
saya datang kemari untuk mengamalkan agama, akan seperti itu. Tapi kalau perempuan langsung yang menghadapi, ketemu di jalan, saya menikah dengan kamu, malah nggak akan berani. Padahal dia tidak suka, padahal akhlaknya jelek. Makanya dalam masalah pernikahan ditunjuklah harus adanya wali yang betul-betul berani menerima atau menolak. Dikarenakan dia adalah laki-laki sama-sama kuat, tidak malu, tidak seperti wanita. Kemudian yang terakhir hikmahnya adalah karena laki-laki itu punya pengalaman tentang wanita. Seorang orang tua itu sudah punya pengalaman dengan ibunya. Ibunya itu dulu punya kriteria seperti ini, sehingga anak saya ini wataknya demikian, tidak cocok kalau suaminya seperti ini. Dia mengerti mana laki-laki yang layak, cocok, yang bisa membahagiakan anak dia. Tapi kalau perempuan, biasanya kalau orang ketemu dengan perempuan, dia akan penampilan rapi, malu, kemudian tidak kelihatan bengis, kelihatan dermawan, diajak sana traktir sini, traktir sana, kelihatan baik sekali. Kalau dia perempuan, coba kalau dia teman laki-laki, penampilan biasa, cuek, bahkan mungkin kelihatan jahat, kelihatan jelek. Makanya dalam hal ini ditunjuklah wali agar wali ini bisa mengetahui siapa sebenarnya, apa kriteria kepribadian laki-laki ini. Karena kalau laki-laki dari perempuan pasti menutupi segala kekurangan, berusaha tampil ganteng, bersih, harum. Padahal kalau dari laki-laki, masya Allah, mandinya jarang. Hal ini yang bisa mengaca adalah kaum laki-laki. Karena kalau di depan perempuan pasti laki-laki akan berpenampilan terlenteng, kelihatan baik. Ini yang bisa mengaca adalah kaum laki-laki. Tergantung syariat Islam mensyaratkan pernikahan itu yang menjalankan adalah seorang wali. Saking ditekankannya peranan wali ini sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan la tuzawwijul mar'atu al-mar'ah wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak layak seorang wanita itu menikahkan seorang wanita, ibunya menjadi wali. Karena tujuan diadakannya wali tidak akan bisa tercapai dengan perempuan. Wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan tidak benar perempuan menikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Alasannya apa? Rasul menyebutkan fa'inna zaniya iyallati tuzawwiju nafsaha. Karena pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Yang langsung bilang kepada laki-laki ketika ditanya, saya mau menikah dengan kamu, ya saya terima. Itulah pelacur. Dan Islam tidak membenarkan umatnya untuk menjadi pelacur. Makanya tidak dibenarkan perempuan menerima lamaran sendiri dan menikahkan dirinya sendiri, tidak. Pernikahan harus ada wali. Di antara manfaat adanya wali adalah wali itu berani untuk menuntut hak ketika suaminya tidak memberikan hak. Ketika tidak dinafkahi, tidak dilindungi, disakiti, walinya berani untuk menuntut karena dia laki-laki, punya kekuatan, berani, bisa ngomong, tidak malu-malu. Beda dengan perempuan, bisanya nangis kalau sudah terdesak, disakiti atau didebat, puncaknya nangis. Kalau laki-laki gengsi nangis, didebat semakin berani, dipukul lawan. Kalau laki perempuan dipukul nangis, tidak jadi dapat haknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang wanita, aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian itu menuduhkan Rasulullah itu punya anak wanita, padahal wanita itu hidupnya adalah yang berhubungan dengan perhiasan, bedak, parfum dan sekitarnya yang berhubungan dengan hal yang cantik-cantik. Wa huwa fil khisam, dan ketika sudah mulai diajak debat, ghairu mubin, tidak bisa. Diajak ribut, nangis. Padahal ini adalah hubungannya adalah rebutan hak, malah nangis sehingga tidak ketahuan mana hak kamu dan mana hak dia. Makanya disarankan wali. Inilah kriteria yang pertama, yaitu harus adanya wali. Dan kriteria yang kedua, pernikahan yang kedua adalah dibayarkannya mas kawin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis tadi menyatakan bahwasanya kriteria pernikahan yang ada di zaman beliau yang digunakan syariat adalah yaqulu rajulu ila rajulin ibnatahu awwal bai'ahum.
fayusdiquha, kemudian dia memberikan mahar kepada wanita tersebut. Ikhwani fillah azakumullah, mahar dalam Islam itu bukan berarti pembelian. Dengan dibayarkannya mahar kepada wanita itu bukan berarti kita telah membeli istri kita, tidak. Akan tapi mahar dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wahai kaum laki-laki, tunaikanlah kepada istri-istri kalian sedekah. Mahar-mahar mereka nihlah, sebagai pemberian yang didasari rasa tulus tanpa pamrih. Kenapa demikian? Kenapa ketika seorang suami membayarkan mahar diperintahkan untuk tulus tanpa pamrih? Dikarenakan memang pernikahan dalam kacamata Islam bukan akad transaksi jual beli atau tukar menukar, tidak ada yang ditukar dalam pernikahan. Pernikahan dalam Islam diistilahkan oleh para ulama dengan akdul mukaramah, akad jalinan yang didasari oleh prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, bukan tukar menukar atau ingin mencari keuntungan, bukan akad murabahah, ingin mencari riba, keuntungan, tidak. Akad akdul mukaramah, akad yang didasari untuk menghormati, mempercayai, menghargai. Sehingga kita ketika kita melamar ke seseorang anaknya, Pak, saya datang melamar anak Anda, dan ketika dia bilang ya saya terima, artinya bapak tersebut telah menghargai kita, menghormati kita, dan mempercayai kita sebagai mantunya, sebagai orang yang akan memimpin anak gadisnya. Inilah kepercayaan yang telah diberikan oleh seorang wali. Nah, kepercayaan oleh seorang wali ini diimbangi dengan kepercayaan dari suami. Kenapa demikian? Karena suami dialah yang akan menanggung beban moral keluarga tersebut. Buruk jeleknya pertama kali yang menanggung adalah seorang suami. Nafkah, tanggung jawab yang lainnya yang menanggung adalah suami. Begitu juga nasab, keturunan adalah suami. Makanya kepercayaan seorang suami ini diwujudkan, disimpulkan dalam wujud mahar. Makanya Allah menyatakan sadaqatihinna nihlah. Sedekah mahar adalah nihlah, pemberian yang didasari oleh rasa tulus, rasa ikhlas tanpa pamrih. Ikhwani fillah azakumullah, di dalam pernikahan, karena pernikahan adalah akad yang didasari oleh rasa kepercayaan, saling menghargai, saling menghormati, maka setiap amal yang dilakukan oleh suami atau istri di dalam Islam dijadikan sebagai suatu hal yang ibadah, mendapatkan pahala, dihargai Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan perniagaan. Kalau orang berdagang, jual beli, sudah tidak dapat pahala, dapat untung atau rugi. Di dalam pernikahan, hubungan imbal balik antar suami istri Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai amalan ibadah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan tentang peran suami, perbuatan suami terhadap istrinya, baik dalam memberikan nafkah atau baik nafkah lahir atau batin, itu dianggap sebagai amal ibadah yang akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, hatta ma taj'alu fi imra'atika fa hiya shadaqah. Sampai pun nafkah yang kau suapkan kepada istrimu, yang dimakan oleh istrimu, itu oleh Allah SWT dihitung sebagai apa? Sedekah. Bukan hanya sekedar nafkah. Kata Rasulullah bahkan dalam hadis lain riwayat Muslim, wa fi budhi ahadikum sedekah. Bahkan dalam hubungan sebadan yang kalian lakukan dengan istri kalian, kalian mendapatkan pahala sedekah. Seandainya hubungan pernikahan itu didasari oleh unsur untung rugi, tukar menukar, maka tidak mungkin akan jadi sedekah. Tidak akan mendapatkan pahala sedekah. Tapi karena pernikahan dalam Islam itulah didasari oleh rasa kepercayaan, penghormatan, menghargai saudaranya muslim, maka apapun yang kita lakukan terhadap istri kita, baik memberikan nafkah
ataupun menggauli istri kita, maka itu telah oleh Allah SWT dihitung sebagai amalan sedekah. Maka tidak ada pamrih sama sekali dari kita. Ketika kita memberikan nafkah istri kita, memberikan baju istri kita, memberikan makan untuk istri kita, rumah dan seterusnya, maka jangan sampai dalam benak kita ada saya harus dapat keuntungan. Saya harus mencari keuntungan dari nafkah ini. Saya memberikan rumah 100 juta, apa keuntungan saya? Tidak. Hubungan suami istri tidak seperti itu. Tapi hubungan suami istri ketika kita memberikan rumah misalnya agar istri saya damai, terlindung, bisa senang, bisa bahagia dan seterusnya. Dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah menyatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Sampai pun dalam hubungan sebadan dengan istri itu adalah kita mendapatkan sedekah. Orang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna?" Mungkin ini juga pertanyaan yang muncul di benak kita. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, gimana orang melampiaskan syahwatnya kok dapat pahala? Kita akan bertanya seperti itu. Kenapa? Karena cara berpikir sahabat waktu itu dan kita saat ini, orang berhubungan dengan istri hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis. Selama sampai pun berhubungan dengan suami istri, hubungan suami istri dalam ketika hubungan intimnya, itu bukan hanya sekedar ingin melampiaskan kebutuhan biologis, tidak, akan tapi itu adalah suatu pemenuhan, suatu penunaian tugas kita. Karena istri kita sama seperti kita memiliki kebutuhan biologis yang harus dilampiaskan, yang harus dipuaskan, diberikan. Makanya tatkala kita melampiaskan, memberikan kepuasan pada istri kita, berarti kita telah memberikan sedekah kepada istri kita. Sampai sehingga Rasul menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan pada para sahabatnya, "Ara'aitum law wada'aha fi haram ayakunu 'alaihi fiha wizrun?" Apa pendapat kalian? Seandainya laki-laki tersebut meletakkan kebutuhan biologisnya itu di tempat yang haram, yaitu dengan berzina atau dengan cara yang lain, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Kata Rasulullah SAW, nah, iya, dia dosa. Bagaimana kalau Allah fi halal? Demikian juga dia akan mendapatkan pahala kalau diletakkan dengan cara-cara yang halal. Kenapa demikian? Kalau dengan cara yang halal, artinya istrinya pun akan bisa terlindung dari perbuatan haram. Sehingga artinya dia bisa melindungi istri dia, membantu istri dia untuk tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Inilah hubungan suami istri, didasar oleh ketulusan, saling membantu, saling menolong, saling melindungi, saling menghargai. Bukan hubungan imbal balik, hanya sekedar mencari keuntungan duniawi. Kemudian kriteria selanjutnya, dan ini tidak disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, istri ataupun suami seperti yang saya katakan tadi, dalam idealnya pernikahan dalam Islam adalah senantiasa didasar oleh rasa saling percaya diri, saling mempercayai, menghormati dan menghargai. Oleh karena itu, dikarenakan dasar dan prinsip dalam pernikahan adalah rasa saling percaya, maka pasangannya pun harus orang yang bisa dihormati, orang yang bisa dihargai, layak dihormati dan layak diberikan kepercayaan. Karena dasarnya adalah dasar orang yang saling menghormati, saling mempercayai, saling menghargai. Nah, kalau prinsipnya adalah saling menghargai dan saling menghormati, ternyata orang yang dinikahi adalah orang yang tidak layak untuk dipercayai, tidak layak untuk dihormati, maka dasar ini tidak akan pernah bisa terwujud. Prinsip hubungan suami istri tidak akan pernah bisa tercapai. Kalau suami sudah tidak bisa percaya sama istrinya, maka tidak akan bisa terwujud. Tujuan pernikahan tidak akan bisa tercapai. Ikhwani fi din, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur telah menyebutkan tentang gambaran dan pasangan-pasangan yang ideal dalam Islam. Begitu juga pasangan-pasangan yang tidak ideal dalam Islam. Agar umat Islam ini benar-benar waspada dalam menentukan pilihan ketika hendak menikah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat
wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah pasangan bagi laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah pasangan bagi wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah pasangan bagi laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah pasangan bagi wanita-wanita yang baik pula. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat ini ayat nomor 26 dalam surat Nur. Ayat sebelumnya, ayat awal surat An-Nur, yaitu ayat yang ketiga, Allah menyatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang yang berzina, laki-laki yang berzina, tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina pula. Dan perempuan yang musyrik atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidaklah dikawini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Dan yang demikian itu, perempuan atau lelaki yang berzina dia haramkan atas orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah azakumullah. Di dalam ayat ini, menurut sebagian ulama tafsir ditegaskan bahwasanya haram bagi seorang mukmin yang baik atau mukminah yang baik menikahi orang yang tidak baik, atau yang disebutkan dengan orang yang bejat akhlaknya, atau bahkan waliyadzubillah zani atau zania. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang berpesan kepada umatnya, tungkahul mar'ah li arba. Wahai umatku, ketahuilah bahwasanya wanita itu dinikahi biasanya dengan 4 alasan. Yang pertama, limaliha, karena dia kaya. Wali jamaliha, karena dia cantik. Wali hasabiha, karena dia berdarah biru atau berdarah kuning tadi, memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Dan yang keempat adalah wali diniha, dan karena peranginya, agamanya, akhlaknya baik. Ini Rasulullah SAW berpesan setelah menyebutkan kriteria ataupun fenomena yang ada di masyarakat, alasan-alasan yang dipakai oleh masyarakat untuk menikah. Rasulullah berpesan, "Fadfar bidzatid din." Wahai umatku, senantiasa perolehlah, carilah wanita-wanita yang dzatid din, wanita yang agamanya baik. Kenapa demikian? Dari bahagia, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan bahagia, niscaya kalian akan hidup damai. Ketentraman dalam keluarga, kedamaian dalam keluarga akan kalian peroleh kalau kalian menikahi wanita-wanita yang dzatid din. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian wahai kaum wanita menikah dengan laki-laki yang dzatid, beragama, akhlaknya baik, taat, beribadah. Dari hadis ini dan begitu juga kata para ulama banyak disebutkan bahwasanya menikahi wanita yang tidak baik, atau menikahi wanita yang baik, atau menikahkan laki-laki yang jelek, atau menikahkan wanita laki-laki yang baik, atau dengan bahasa lain menentukan pilihan kita dalam pernikahan itu adalah standar kepribadian kita. Jadi kalau kita ingin tahu siapa diri kita, maka lihat siapa pilihan kita. Kita cinta mana? Lebih cinta mana? Lebih milih mana? Wanita yang baik atau wanita yang jelek? Walaupun dia cantik, walaupun dia kaya raya. Karena itu pilihan kita itu merupakan standar. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan ayat surat An-Nur, az-zani la yankihu illa zaniyah. Itu maksudnya adalah seorang laki-laki yang berzina dan dia belum bertobat dari perbuatan zinanya, la yankihu illa zaniyatan, tidak mungkin nikah kecuali dengan wanita yang juga ahli zina. Walaupun kenyataannya dia belum berzina, tapi sekedar dia menerima lamaran laki-laki yang berzina dan belum bertobat, oleh Allah SWT dinyatakan dia adalah wanita berzina. Kenapa demikian? Beliau menyatakan alasannya adalah seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah athar, dinyatakan afu ta'afu lakum nisa'ukum, berbuat ifahlah, jagalah diri kalian dari perbuatan zina, niscaya istri kalian akan menjaga dirinya dari perbuatan zina. Dengan bahasa lain, seandainya laki-laki tersebut masih berzina sehingga dia akan meneruskan tradisi dia berzina ini,
suatu saat nanti perempuan istri dia tadi yang belum berzina, yang bukan berzina, suatu saat akan membalas perbuatan suaminya dengan perbuatan yang serupa, akan berzina. Kenapa demikian? Karena dia sadar bahwasanya suaminya tidak akan pernah puas dengan dirinya, maka dia pun akan balas dengan cara tidak puas dengan suaminya. Biasanya demikian, karena dinyatakan dalam kata al-jazaa min jinsil amal, balasan dari suatu perbuatan itu adalah amal yang serupa. Dinyatakan dalam pepatah dalam bahasa Arab, menyatakan az-zina dainun qada'uhu fi ahlik. Ketahuilah bahwasanya perbuatan zina itu adalah piutang. Tebusannya di mana? Di keluargamu. Jadi kalau seorang laki-laki itu berzina, niscaya suatu saat dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama, yaitu istrinya atau anaknya atau saudara perempuannya berzina pula. Kenapa demikian? Karena al-jazaa min jinsil amal. Balasan atau amal itu adalah amalan yang serupa. Karena tatkala seorang si A menzinai si fulanah B, si fulanah itu kan pasti punya ayah, punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, punya anak. Kalau anakmu dizinai orang, la ya Rasulullah, ja'alanillah bidak. Tidak ya Rasulullah, semoga aku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Wa kadzalika an-nas la yardun li banatihim. Demikian juga tidak ada yang rela kalau anaknya engkau zinai. Terus disebut Rasulullah, sukakah engkau kalau itu menimpa bibimu, menimpa ke saudara perempuanmu, dan seterusnya. Dia semua jawabnya tidak ya Rasulullah, tidak. Wa kadzalika an-nas la yardun. Demikian juga orang tidak rela kalau anaknya, bibinya, saudara perempuannya engkau zinai. Dari kisah ini Rasulullah SAW memberikan pelajaran penting kepada sahabatnya. Ingatlah, ketika engkau hendak berzina atau ketika engkau ingin berzina, ingatlah bahwasanya suatu saat istrimu, anakmu, ibumu, saudara perempuanmu akan dizina oleh Allah. Nah, karena itu dari yang diistilahkan oleh masyarakat dengan hukum karma, walaupun bukan hukum karma, itu adalah sunnatullah. Ini kita bisa memahami bahwasanya seseorang tatkala menerima lamaran orang yang tidak baik, orang yang berzina, maka suatu saat dialah yang akan menjadi objek balasan perbuatan suaminya atau objek perbuatan dari menantunya, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang laki-laki menerima seorang wanita yang berzina sebagai istrinya, maka itu berarti menunjukkan laki-laki itu sudah tidak memiliki rasa cemburu lagi, tidak memiliki kepribadian sebagai seorang laki-laki. Maka tidak akan heran bila dia pun akan berzina dengan mudah. Kalau dia tidak cemburu bila istrinya dizinai orang, maka mana mungkin dia akan bisa cemburu, bisa takut akan dosa zina. Karena itu banyak para ulama menyatakan tidak sah menikahkan anak yang afifah, wanita yang salihah, yang baik, dengan laki-laki yang berzina, laki-laki yang berzina dan belum bertobat. Karena kenapa? Karena tujuan pernikahan tidak akan bisa tercapai. Orang menikahkan agar dirinya terjaga dari perbuatan zina. Nah, kalau suaminya adalah berzina, tukang zina, maka suatu saat si perempuan ini akan berzina pula sebagai hukuman kepada laki-laki tersebut. Itulah kriteria ketiga tentang pernikahan dalam Islam, yaitu tidaklah seorang yang muslimah atau muslim yang baik dinikahkan kecuali dengan wanita atau laki yang baik pula. Seandainya sebaliknya, laki-laki yang baik, yang saleh, salihah, atau perempuan yang saleh atau salihah dinikahkan dengan yang tidak salihah, apalagi waliyadzubillah berzina, maka banyak para ulama mengatakan pernikahan tersebut tidak sah, karena pernikahan tersebut tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Laki-laki tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan haram, perempuan pun tidak akan bisa menjaga dirinya dari perbuatan haram. Akhirnya menikah dan tidak nikah sama-sama berzina, waliyadzubillah. Nah, karena itu kriteria yang ketiga pernikahan yang islami adalah pernikahan yang dilangsungkan antara seorang muslim yang taat dan muslimah yang taat. Sedangkan muslimah atau muslim yang berzina, maka tidak layak kecuali nikah dengan perempuan atau laki yang berzina pula. Waliyadzubillah. Akhwani fillah, a'azakumullah.
Mohon maaf kalau saya telah dianggap berpanjang lebar dan menyita waktu, apalagi sampai melewati batas waktu yang ditentukan panitia. Tapi sangat disayangkan masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi berhubung keterbatasan waktu, maka saya anjurkan ikhwan fillah azanillah semuanya untuk bisa membaca makalah yang telah saya siapkan dan ada di panitia tadi, katanya telah digandakan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada yang kata-kata yang tidak sopan atau tidak layak untuk diucapkan di majelis yang terhormat ini. Dan kalau ada kesalahan itu adalah murni dari saya dan itu adalah kekhilafan dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, langsung saja, apa macam mahar yang dianjurkan dalam Islam? Apa benar paham yang beredar di masyarakat kita bahwa mahar itu tidak boleh dipakai istri, melainkan harus disedekahkan lagi pada orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab masalah mahar yang bagus dalam Islam itu dianjurkan, maka dalam Islam tidak pernah ada anjuran mahar tertentu dalam wujud barang tertentu, tidak. Hanya saja yang dianjurkan adalah mahar itu adalah yang ringan, yang mudah. Janganlah sampai wanita itu menuntut mahar yang mahal sampai memberatkan suaminya. Karena seperti yang dinyatakan tadi, itu bukan sebagai imbalan bagi dia atau bukan sebagai pembelian atau harga jual beli, tidak. Itu hanya sekedar simbol akan kepercayaan, penghormatan, penghargaan dari calon suaminya. Oleh karena itu, dahulu para sahabat ada yang nikahnya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menikahkan sebagian sahabat dengan pernikahan dengan membacakan Al-Quran. Angkah tukar bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan wanita itu padamu, wahai sahabatku, dengan mahar bacaan Al-Quran yang telah kau hafal. Jadi bukan dibacakan bahwa mushaf dibaca, tapi dihafalkan. Jadi hafal dibacakan di hadapan istrinya. Itu murah sekali bacaan Al-Quran. Tidak usah yang lain-lain. Yang penting mahar yang dianjurkan adalah mahar yang murah, jangan sampai yang mahal-mahal, sewajarnya. Dan yang beredar di masyarakat sering terjadi adalah misalnya dengan perangkat alat sholat, maka itu bagus, murah, tidak mahal, dan mudah didapat. Adapun anggapan bahwasanya mahar tidak boleh dipakai oleh istri, maka itu adalah anggapan yang tidak benar, bahkan anggapan yang batil. Karena mahar itu telah diberikan kepada istri, bukan kepada orang. Penghargaan, penghormatan yang diberikan oleh suami itu adalah untuk istri dia, di mana dia telah menerima, mempercayai dirinya sebagai suaminya. Dan kepercayaan suaminya pun diberikan kepada istrinya, bukan kepada tetangga, bukan kepada kawannya, bukan kepada orang lain, tidak, akan tapi kepada istrinya. Makanya mahar itu dipakai oleh istrinya, bukan malah tidak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikut adalah, apakah hukum perzinahan itu? Kedua, bagaimana yang diajak zina sudah bersuami? Dan yang terakhir, apakah yang berzina lebih dari sekali bisa bertobat atau diterima tobatnya? Hukum perzinahan dalam Islam sudah jelas, hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar. Bahkan dalam Islam ada hukuman hadnya, hukuman yang telah ditentukan dalam Islam. Kalau masih bujang, adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan, dipenjara atau diasingkan. Kalau sudah pernah menikah, maka hukumnya adalah dengan dirajam sampai mati. Itu saking besarnya dosa zina. Ikhwan fillah azzakumullah. Jadi masalah hukum perzinahan, saya yakin kita semua sudah tahu hukum tersebut. Kalau yang diajak berzina adalah wanita yang telah bersuami, maka seperti dinyatakan zulma dan ba'tuha fawqa ba', kesesatan, kegelapan di atas kegelapan, tetap saking
dosa yang beratnya, dosa apalagi yang diajak zina adalah tetangga sendiri. Ya, bahkan ya Rasulullah SAW di antara dosa yang mubiqat yang akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka adalah wa antuzani, atau bahkan termasuk dinyatakan dalam sebagian riwayat tentang termasuk dosa yang paling besar, wa antuzani bihalilati jari, engkau menzinai istri tetangga sendiri. Kenapa lebih besar dosanya? Karena biasanya tetangga itu lebih merasa aman dengan tetangganya, merasa percaya, merasa pernah menghormati, berjasa, membantu. Masa sekarang malah istrinya dizinai, dikhianati, maka dosanya lebih besar. Kemudian masalah tobat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dua hal. Yang pertama, sebelum matahari terbit dari barat, dan yang kedua, sebelum roh kita sampai di kerongkongan kita. Selama hayat masih ada di tubuh kita, maka pintu tobat masih dibuka. Akan tapi tobat di sini bukan seperti tobat orang makan sambal. Kalau udah kepedesan tobat, besok makan lagi, tidak. Tobat benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian menyesalinya, kemudian banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan hal-hal yang akan menjerumuskan dia kembali kepada perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam hal perzinahan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan janganlah kalian berzina, tidak. La taznu, tidak ada ayat yang seperti itu. Adanya wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekat dengan perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh. Artinya mendekati itulah melakukan hal-hal yang akan menjerumuskan kita dalam perbuatan zina walaupun belum berzina. Di antaranya adalah memandang, melihat perempuan lewat, melihat tetangga ngintip, SMS-an, telepon yang gak ada manfaatnya, cuma sekedar ingin ngobrol dengan tetangga atau dengan perempuan yang bukan mahram dia, kirim surat atau hal yang serupa. Seperti itu termasuk hal-hal yang perbuatan zina. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW telah menegaskan, kutiba ala bani Adam hadzahu minaz zina. Manusia itu pasti pernah berbuat zina. Di antaranya adalah al-ainu zinahan nazar. Mata itu zinanya dengan cara melihat. Wal yad zinahal batsh. Tangan zinanya dengan cara bersentuhan, memegang. Wal qalbu yusaddiqu dzalika am yukadzibuh. Wal qalbu yatamanna wal farju yusaddiqu dzalika am yukadzibuh. Dan hati dengan cara berangan-angan, melamun, membayangkan wanita itu cantik, laki-laki itu ganteng, perkasa dan seterusnya. Itu adalah termasuk hal yang diharamkan, melamunkan seperti itu. Wal farju yusaddiqu dzalika am yukadzibuh. Kemudian peran yang paling terakhir, zina yang sebenarnya zina adalah dengan cara berhubungan sebadan dengan yang tidak halal untuk dilakukannya. Jadi melakukan hal yang akan mengundang perbuatan zina itu dalam Islam sudah dikatakan perbuatan zina. Dengan cara memandang, dengan cara menulis, kalau sekarang misalnya SMS atau telepon, berbicara, itu sudah bagian daripada perbuatan zina walaupun pelakunya belum dihukumi dengan cara dicambuk atau dengan cara dirajam, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa, dan itu dikatakan zina dalam syariat, yaitu matanya berzina karena melihat wanita yang tidak halal, laki-laki yang tidak sepantasnya dia lihat, atau berbicara, menulis, atau bersentuhan. Waliyahzubillah. Semua masalah tobat ini semuanya yang bertobat dengan benar-benar bertobat, taubat dan nasuha, maka akan diterima tobatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada diri kita, pada jiwa kita, kesucian jiwa, kebersihan jiwa, dibersihkan jiwa kita dari keinginan-keinginan buruk yang seperti itu, keinginan berbuat fahisyah, perbuatan keji dan kotor. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahu a'lam. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan dan banyak juga yang sejenis, mirip. Di antaranya yang banyak sekali adalah
tentang pernikahan yang banyak terjadi di kalangan TKI dan TKW. Di antaranya bagaimana perkawinan antar mereka itu, karena banyak sekali yang di antaranya dapat kaburan langsung dikawin. Ada juga yang lewat telepon kepada walinya untuk minta dinikahkan. Kemudian apakah ada syarat tertentu bagi orang yang menikahkan di antara mereka? Kadang ada seorang mas'ul yang menikahkan orang-orang yang ada di bawah mas'uliyah dia, dan dia sebagai wakil walinya. Pertanyaan yang mungkin ini merupakan problematika yang ada di negeri orang ya, orang yang tinggal di negeri orang. Apalagi yang sudah punya istri ditinggal atau punya suami jauh letaknya. Nah ini hal seperti ini sering terjadi, bukan hanya sekedar di Jeddah, di Madinah pun terjadi. Pernikahan seperti yang dikatakan tadi harus ada wali. Wali itu adalah merupakan syarat mutlak, dan yang dinyatakan wali oleh para ulama dan dalam hadis adalah orang yang bisa mewarisi wanita tersebut. Sehingga laki-laki yang tidak bisa mewarisinya karena dia hanya sekedar tetangga atau teman atau kenalan atau majikan, atau bahkan mungkin orang yang menampung dia ketika kaburan, itu bukan wali, karena dia kalau wanita tersebut mati tidak akan mewarisinya. Jadi wali dalam Islam adalah laki-laki yang mewarisi wanita tersebut bila mati. Siapa yang akan mendapatkan hartanya kalau dia mati? Apakah majikannya, kawannya, tangga? Tidak. Yang mendapatkannya adalah keluarganya, bapak dia, kakak dia, adik dia, bahkan mungkin anaknya kalau dia punya anak. Itulah wali. Jadi wali tidak sama dengan istilah wali yang ada di masyarakat. Jadi di masyarakat ada wali murid, ada wali kelas, dan wali-wali yang lain-lain. Yang dimaksud wali adalah laki-laki yang mewarisi wanita itu kalau mati. Jadi kalau wali kelas tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Apalagi wali yang menyatakan bisa terbang, bisa masuk dalam api, jalan di atas air, atau yang semua itu tidak bisa menikahkan kiai atau yang lainnya, tidak bisa. Yang bisa menikahkan adalah laki-laki yang mewarisi dia, dan itu pun berurutan sebagaimana urutan dalam warisan. Jadi kalau mati, siapa yang mendapatkan warisan dari perempuan ini? Bapaknya. Ya sudah, bapaknya saja yang bisa menikahi. Sehingga kakak dia, paman dia, karena ketika seandainya itu wanita tersebut mati tidak bisa mewarisi, maka tidak bisa menikahkan. Seandainya paman dia bisa mewarisinya kalau dia mati, berarti paman dia yang menjadi wali. Seandainya kakak dia bisa mewarisi wanita ini kalau dia mati, berarti dia walinya. Tapi kan seperti yang kita ketahui dalam hukum perwarisan, kalau ada ayah, maka laki-laki selain ayah dan selain anak tidak akan bisa mendapatkan warisan. Paman dia, kakak dia tidak akan bisa menerima warisan kita kalau kita mati dan punya ayah dan punya anak, atau punya ayah saja tidak bisa semuanya. Hingga kalau selama masih punya ayah, maka satu-satunya yang berhak untuk jadi wali adalah ayah, seperti hukum warisan. Sehingga kafil atau yang menampung ketika kaburan atau ketua PT atau tidak bisa menjadi wali. Wali yang kedua adalah pemerintah yang sah. Kalau di negeri kita KUA, kalau di sini misalnya dari orang pejabat resmi pemerintahan yang ada di pemerintahan perwakilan di sini, mereka berhak untuk menjadi wali. Karena Rasulullah menyatakan as-sultanu waliyuman la waliyalahu. Pemerintah, penguasa itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali, tidak punya saudara laki-laki, mati semua kecelakaan, kena tsunami, dia sendiri. Ya seperti itu. Maka walinya adalah pemerintah yang sah. Kalau kita dalam misalnya di Jeddah ini, bapak-bapak kita yang duduk di KJRI itu pun harus sangat formal, tidak sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi namanya juga oknum, Pak ya. Dan secara tata negara itu dia akan ditangkap dan dipenjarakan. Dia bukan wali kalau sembunyi-sembunyi seperti itu. Harus resmi. Status dia sebagai seorang pejabat pemerintahan yang sah. Nah, itulah wali. Tapi kalau
masih ada orang tuanya, maka presiden pun tidak akan bisa nikahkan. Apalagi yang sekedar guru ngaji atau tempat penampungan. Maka bukan wali. Kecuali kalau dalam istilah orang sufi, wali yang bisa terbang itu wali dia, tapi menurut dia, tapi secara syariat bukan wali. Kata Pak, ini Pak Batman katanya. Jadi itulah wali. Kemudian masalah perwalian itu bisa diwakilkan, asal ada bukti bahwasanya wali yang sah itu mewakilkan, baik dengan tertulis surat dan itu terbukti misalnya stempelkan di pengadilan di Indonesia bahwa saya wakilkan kepada fulan untuk menikahkan anak saya, boleh seperti itu. Atau dengan via telepon, benar-benar bapaknya yang ngomong, dan ketika bapaknya ngomong ada saksi yang mendengarkan bahwasanya bapaknya ngomong via telepon, saya nikahkan anak saya fulanah dengan fulan dengan mahar sekian, itu boleh seperti itu. Tapi kalau tidak ada, apalagi suratnya cuma sekitar surat tangan, tidak ada bukti asli tidak asli, palsu tidak palsu, saja itu didapat dari pinggir jalan, tulis, kalau tuliskan bapak saya mau tulis, bisa aja seperti itu. Siapa yang percaya? Apa buktinya? Kalau itu adalah wali. Jadi sekarang dalam konteks pemerintahan yang ada sekarang, dalam mewakilkan suatu hak, baik itu menuntut hak ataupun memberikan hak perwalian, adalah dengan surat yang resmi. Surat menyatakan, ada stempel dari instansi yang terkait, dari pengadilan resmi, kepolisian misalnya, sah, maka boleh. Tapi kalau hanya sekedar surat, mungkin hanya itu dipalsu, tetangganya yang bikin, kawannya yang bikin, atau mungkin bahkan dia sendiri yang bikin. Misalnya seperti, kalau kenyataannya dia sendiri yang bikin, seperti yang dikatakan Rasulullah, al-mar'atu la tankihu nafsaha, al-mar'atu la tankihu nafsaha, az-zaniyatu hiya allati tuzawwiju nafsaha. Pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri dengan sendirinya. Allah a'lam. Ini juga banyak sekali pertanyaan yang seragam. Di antaranya adalah, apakah seorang suami kalau mau nikah lagi itu harus izin dengan istri pertama? Menarik sekali. Semangat. Kemudian, apakah ada keutamaan bagi seorang wanita yang mau dimadu? Iya, ini aja dulu. Masalah apa namanya? Tadi tanggapan dari yang hadir masalah nikah 2, 3 dan seterusnya kelihatan hangat sekali. Tapi saya yakin dari yang hadir tidak ada yang berani. Jadi jangan sekedar pertanyaan, hanya sebatas pertanyaan. Maka jawabannya, nikah 2, 3, 4 itu adalah hal yang mubah, dibolehkan. Boleh bagi yang mau, dari kaum laki-laki yang tentunya mampu untuk menafkahi, dan yang kedua adalah mampu berbuat adil. Nikah itu seperti yang nyatakan adalah hak dan tanggung jawab. Ada hak yang Anda terima dan ada hak yang harus Anda tunaikan. Jadi kalau merasa butuh dan mampu menunaikan hak dan kewajiban, maka silahkan. Tapi dalam kenyataan masyarakat yang sekarang, kalau istri sudah cemberut saja, sudah kalang kabut, jenggot copot semua, pakai kumis lepas semua, maka saya yakin tidak berani. Apalagi sampai berbuat adil, berani itu tidak. Berbuat adil apalagi. Yang bisa nikah 2 adalah orang yang betul-betul tegas, punya kemampuan fisik dan material yang cukup, dan tidak tergoyah dengan tangisan wanita. Itulah yang laki-laki yang bisa. Sedangkan yang kalau istrinya nangis, dia masih tersayat-sayat, hatinya runtuh, maka saya yakin tidak bisa. Ada pun izin, maka tidak perlu izin. Wah. Yang penting syaratnya adalah mampu secara fisik dan material dan bisa berbuat adil. Ada pun surat izin itu saya yakin tidak perlu. Kemudian masalah, jadi kembalinya kepada kebutuhan. Kalau memang yang tidak cukup dengan 1, maka dianjurkan nikah. Tapi
Ingat, kemampuannya ada enggak? Penghasilannya cuma 800. Mau nikah 2, enggak cukup kenapa Pak? Jadi, terus kalau dalam kondisi yang seperti ini, kemampuannya maka terbatas dan yang dampaknya nanti di belakang Pak. Rebutan, cekcok, sehingga tidak adil. Yang terjadi adalah kezaliman, perebutan semena-mena. Ada mungkin istri yang tidak dinafkahi, suruh cari nafkah sendiri, karena tidak benar. Ini dibenarkan adalah kalau mampu secara fisik dan secara material dan kemudian mampu berbuat adil. Kemudian masalah keutamaan wanita yang menerima kalau di madu, maka saya nyatakan jelas ada keutamaannya karena madu itu kan manis. Jadi kalau mau di madu artinya dapat manis enak. Itu utama Pak, daripada diracun. Racun kan mati. Di madu manis enak. Kata-kata enak ini betul-betul enak Pak. Karena kalau biasanya 1 minggu harus tugas betul-betul 1 minggu, kalau udah di madu manis cuma 3 hari atau 2 hari, giliran setiap 2 hari dapat giliran, ada shiftnya. Kalau antum kerja, begitu juga akhwat-akhwat yang kerja, kalau kerja 8 jam itu akan lebih ringan dibanding kerja 24 jam non-stop. Ya kan, 8 jam shift, setelah 8 jam istirahat. Begitu juga istri, kewajiban dia adalah ketika gilirannya saja, setelah giliran tidak ada kewajiban, dia tidur sendiri, nggak harus layanin, tidak capek, ini ringan. Ada kaitan begitu juga tanggung jawabnya ringan. Kenapa demikian? Karena kaum wanita perlu sadar, perlu tahu bahwasanya pintu surga dia. Rasulullah memberikan gambaran tentang pintu surga bagi kaum wanita. Rasulullah menyebutkan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita telah sholat 5 waktu tepat, maksudnya sholat fardu itu sudah tidak pernah meninggalkan. Wasamat syahraha, kemudian dia puasa Ramadan penuh. Wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat kepada suaminya. Qila laha yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati tamaniyati syi'. Masuklah ke surga dari pintu surga yang 8 ini, yang kalian mau dari mana saja masuk. Silakan pilih. Kan pintu surga semakin terbuka bagi wanita yang menerima di madu. Kenapa demikian? Karena separuh hidup dia tidak berkewajiban, sehingga dia tidak dikatakan taat atau tidak taat. Kewajiban dia kalau misalnya sendiri adalah 60 tahun, karena umur pernikahan dia adalah 60 tahun. Tapi kalau di madu hanya 30 tahun, separuh Pak. Jadi ringan. Jika persentase untuk mendapatkan keutamaan dikatakan kelak di hari kiamat, silahkan masuk surga dari pintu yang mana saja, itu makin terbuka besar. Maka berlomba-lombalah kaum wanita untuk menerima itu. Yang ketawa bapaknya saja, tapi saya yakin saya mungkin pengalamannya seperti itu. Bahkan mungkin saya didoain jelek, tapi semoga tidak. Jadi yang ketawa jangan bapaknya. Bapaknya saya ingatkan juga. Saya ingatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana lahu imra'atan." Karena siapa yang punya 2 wanita, 2 istri, falam ya'dil bainahuma, kemudian dia tidak adil. Sana kalau dibelikan emasnya 24 karat, sini dibelikannya 21 karat. Sana dibikinkan rumah, Masya Allah rumahnya bagus, yang sini ala kadarnya, dikontrakkan bahkan. Sana kalau dibelikan baju yang harganya 200, sini cuma 100, sama diberi, tapi tidak adil. Misalnya 200, sana sini 100. Sana kalau makan berasnya roti lili, sini Masya Allah beras kata dengan Pak. Tidak adil, tidak sama. Apa kata Rasulullah? Ya'ti yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il. Dia nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dalam keadaan miring, dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Dalam keadaan jalannya miring, separuh badannya miring. Bahkan nyatakan dalam hadis riwayat lain nyatakan wasiquhu sakit, separuh badan dia jatuh ke tanah. Terhina dia di
hari kiamat. Jadi tidak ringan Pak ya. Jadi jangan hanya enaknya sudah dua ringan. Ancamannya berat Pak. Jadi sekarang saya yakin yang ketawa itu ibu. Bapak-bapak sekarang susah ternyata ya. Kalau tidak gampang ibu sekarang ketawa, kita susah. Coba-coba nanti gitu. Miring nanti. Jadi tidak ringan. Jadi hati-hati. Jadi yang ingin menikah dengan dua, perhatikan kemampuan. Siapa diri saya? Saya ini bisa enggak adil? Kalau seandainya suatu saat nanti terjadi rebutan, istri dua ada rebutan, saya yang itu, yang satu bilang saya yang ini, enggak, saya yang merah, saya yang harga 200 mau, enggak 200 enggak mau. Padahal uangnya cuma 300. Yang satu minta 200, berarti jelas tidak adil. Macam-macam milik. Sudah, hitung dari hari itu semenjak itu akan miring. Maka jangan ceroboh, saya tidak berat. Yang betul-betul bisa tegas, enggak, pokoknya masing-masing 100. Enggak terima ya udah, terima ya alhamdulillah, tegas. Seperti itu yang bisa nikah dua. Tapi kalau saya yakin dari yang hadir ini yang bisa tegas seperti itu mungkin 1 dari 0,0. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir mengingat waktu, yaitu tentang dua hal, tentang masalah onani yang karena banyak di antara tenaga kerja Indonesia yang jauh dari keluarga ini merupakan tantangan berat. Apa saja, apakah itu onani, terus sanksinya bagaimana, dan bagaimana pula untuk mengantisipasinya dan apa kafarahnya. Ini masalah onani. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan banyak sekali tentang seorang putri dizinai oleh seorang pemuda, kemudian waktu hamil dinikahkan oleh walinya. Apakah sah nikah semacam ini? Karena ini itu lebih penting. Masalah bila terjadi dua insan yang berzina kemudian dinikahkan, jadi dinyatakan menikahi perempuan berzina atau menikahkan laki-laki yang berzina. Kalau pasangan pertama satunya adalah orang yang baik, orang yang afifah atau orang yang afif, yang muslim, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, maka banyak ulama mengatakan tidak sah pernikahannya. Tapi kalau sama-sama berzina, apalagi dua-duanya adalah pasangan berzina, jadi ketika mereka berzina sampai akhirnya dinikahkan atau dipaksa menikah, maka ulama mengatakan sah saja karena dua-duanya sama-sama berzina. Kecuali kalau satunya telah bertobat menyesal, betul-betul taubat yang nasuh, maka di sini kembali pada permasalahan pertama, yaitu yang muslim, baik, taat. Karena kalau orang sudah bertobat, itu seakan-akan tidak pernah berbuat, itu seharusnya dihapuskan. Jadi kalau belum bertobat maka sah-sah saja. Tapi yaitu semenjak hari itu dia sadar bahwa dia adalah berzina. Tapi kalau satunya sudah bertobat, perempuannya sudah menyesal, bertobat, maka kembali pada permasalahan pertama, yaitu apakah orang muslimah, taat beragama, menjaga kehormatannya. Karena setelah dia bertobat, perempuan itu seakan-akan tidak pernah berzina, dihapuskan dosa Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia itu layak atau boleh dinikahi oleh laki-laki yang berzina? Maka itu dikhilafkan oleh para ulama. Dan permasalahannya ini dikembalikan kepada KUA, kantor urusan agama, mereka lah yang memutuskan sah atau tidak, bukan seorang ustaz seperti saya. Jadi masalah pernikahan seperti ini, konflik dalam pernikahan, yang berhak untuk memutuskan sah atau tidak sah adalah pengadilan. Dalam hal ini, kalau kita sebagai masyarakat Indonesia adalah kantor urusan agama, mereka lah yang berhak memutuskan. Kemudian yang kedua, masalah masturbasi atau yang serupa, yaitu seperti yang saya katakan tadi, pandangan secara syar'i, kalau dia mereka belum bertobat dinikahkan maka sah, karena sama-sama berzina, nikah dengan berzina. Allah menyatakan layak ilazannya, berzina tidaklah menikahi kecuali berzina, sama-sama nikah maka sah. Tapi kalau satunya tidak bertobat, betul-betul tobat, maka itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Kemudian masalah hukum onani atau yang dikatakan masturbasi, maka itu adalah perbuatan yang haram. Nanti dalam Islam yang dihalalkan itu hanya dua dalam proses
pemenuhan kebutuhan biologis seksual. Yang pertama adalah dengan istri, yang kedua adalah dengan budak. Kalau punya budak dan sekarang kebetulan tidak ada, maka hanya ada satu cara, yaitu menikah. Satu-satunya yang dibolehkan dalam Islam adalah dengan cara menikah. Sedangkan pemenuhan kebutuhan biologis di luar itu, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.